Awalnya pasien ini mengeluh tidak bisa kencing karena kistanya ternyata besar, gambaran seperti nanah. Jadi mungkin aja ini adalah kista Gardner yang terinfeksi. Tapi dengan catatan tadi ketika saya lakukan pengambilan jaringan, ini sebagian dari dinding kistanya ternyata rapuh. Kemungkinan pertama semoga jinak, tapi nanti kita kirim ke patologi anatomi karena ada kemungkinan dia maligna atau ganas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, barusan saya operasi minor. Minor itu artinya operasi yang kecil, yaitu operasi kista Gardner. Mungkin agak asing, jarang terdengar nama kista Gardner. Kista Gardner adalah suatu kista. Kista itu artinya kantong yang berisi cairan dari dinding vagina. Dan kista Gardner itu khasnya di dinding vagina bagian atas atau anterior, yaitu di antara vagina dan kandung kencing. Mungkin saya tunjukkan ini posisinya. Saya sudah on, jadi on tidak steril lagi, jadi saya bisa membuka HP. Ini adalah posisinya, kita lihat di sini. Kalau yang tampil ini adalah kista Bartholin. Maaf, ini adalah gambar genitalium wanita. Ini vulva, ini lorong vagina. Nah, kalau posisi di samping ini adalah kista Bartholin. Nah, kista Gardner itu posisinya di bagian tengah dan dinding bagian atas. Jadi berbeda dengan kista Bartholin. Pada kista di dinding vagina yang sering adalah kista Bartholin dan operasinya relatif lebih mudah atau lebih aman. Tapi kalau kista Gardner karena berbatasan dengan kandung kencing maka harus lebih hati-hati karena khawatir mencederai kandung kencing. Nah, ketika tadi saya buka ternyata isinya adalah pus, gambaran seperti nanah. Jadi mungkin aja ini adalah kista Gardner yang terinfeksi. Tapi dengan catatan tadi ketika saya lakukan pengambilan jaringan, ini sebagian dari dinding kistanya ternyata rapuh. Nah, ketika rapuh ini kemungkinan pertama semoga jinak, tapi karena radang. Tapi nanti kita kirim ke patologi anatomi karena ada kemungkinan dia maligna atau ganas. Jadi beberapa kali dan masih mungkin bahwa lesi atau massa di dinding vagina ternyata adalah suatu kanker atau kanker. Nah, ada beberapa jenis operasi pada kista Gardner atau kista Bartholin. Yang pertama, yang paling sederhana adalah di insisi. Di insisi itu dilakukan irisan, nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian dialirkan cairannya atau nanahnya. Pertama itu insisi. Yang kedua adalah marsupialisasi. Marsupialisasi adalah dilakukan insisi dan diambil sebagian dinding kistanya, kemudian secara melingkar dijahit melingkar. Sehingga apa? Dia tidak menutup lagi. Sehingga kemungkinan residif atau kemungkinan kambuh lagi, terbentuk kista lagi lebih kecil. Nah, yang terakhir biasanya pada kista Bartholin dilakukan enukleasi, diambil keseluruhan. Jadi seluruh dinding kistanya diambil sehingga kemungkinan kambuh jauh lebih kecil, bahkan mungkin tidak terjadi kekambuhan. Pada malam hari ini kita lakukan insisi, kemudian kita ambil jaringan dan dilakukan marsupialisasi. Jadi sahabat sekalian, demikian mungkin share operasi hari ini. Kita melakukan operasi kistektomi sebagian dinding kista dan kita lakukan marsupialisasi pada kista Gardner. Awalnya pasien ini mengeluh tidak bisa kencing karena kistanya ternyata besar dan beberapa kali dilakukan imaging meragukan ini massa dari mana. Justru ketahuan kami bisa mendapatkan diagnosis
yang lebih pasti ketika justru dengan pemeriksaan sederhana, yaitu pemeriksaan dengan vaginal TUC atau pemeriksaan dalam. Jadi dengan pemeriksaan dalam, dengan pemeriksaan fisik yang sederhana, justru bisa dikonfirmasi bahwa itu adalah kista Gardner. Demikian, semoga share hari ini memberikan tambahan wawasan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow.